Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2731-2733. Li Qiankun bahkan bisa membunuh makhluk abadi dari negeri dongeng. Apakah dia masih manusia? Mengapa kita harus memprovokasi iblis seperti itu? Kemana kita bisa pergi sekarang? Kemana saya bisa melarikan diri dari lautan luas? Pucat seperti abu. Siapa yang mengatakan sebelumnya bahwa meskipun Li Qiankun berhasil melewatinya, dia tidak bisa mengalahkan makhluk abadi dari negeri dongeng? Lao Su percaya kejahatannya dan tertipu. Aku benar-benar telah tertipu. Beberapa orang menyesal karena mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mendengarkan omong kosong seperti itu, sehingga sekarang mereka tidak punya cara untuk hidup. Wu Tuo menelan ludahnya, wajahnya pucat, dan dia menghela nafas dalam-dalam. Saya sudah mengingatkan Anda sebelumnya bahwa Li Qiankun tidak boleh diremehkan, jangan terlalu optimis. Tapi satu demi satu kamu mengejekku karena memakan makanan layu di Gunung Kunlun dan menjadi kura-kura berkepala kecil. Setelah mendengar ini, semua orang sekarang ingin mati. Memang, mereka sama sekali tidak mendengarkan peringatan dan peringatan penulis sebelumnya. Mereka mengira penulis mengatakan bahwa karena dia menderita kerugian di sekolah Kunlun, dia menjadi penakut dan menasihati. Sekarang, mereka semua meremehkan Li Qiankun. Sayangnya, mereka terlambat memahaminya. Kekuatan Li Qiankun jelas bukan kekuatan di wajahnya. Dia pasti menyembunyikan sebagian besar kekuatannya. Kita semua ditipu olehnya. Betapa kejamnya dia, penatua jiwa hitam memuntahkan darah dan hanya membenci matanya yang kikuk karena gagal melihat tipuan Li Qiankun dengan jelas. Hal ini membuat banyak orang tertawa getir. Jiwa hitam tua tidak melihatnya. Mengapa mereka ditipu? Hanya bisa dikatakan bahwa Li Qiankun benar-benar licik. Dia bahkan sengaja menyembunyikan kekuatannya dan menipu mereka agar mereka mengendurkan kewaspadaan dan kewaspadaan. Saya khawatir Li Qiankun tidak datang ke sini untuk mencari kesalahan sama sekali, tetapi untuk menguji kekuatan Yu Linglong. Si Kongxing memahami segalanya saat ini, dan dia sangat membencinya. Menguji kekuatan. Mereka semua saling memandang, dan segera tertawa getir. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa mereka kalah telak. Pikiran dan kota orang ini terlalu dalam. Dia jelas yakin bahwa dia benar-benar yakin untuk mengalahkan Yu Linglong, jadi dia sengaja menjebak kita. Kita semua dalam kegelapan. Meskipun sekarang mereka semua mengerti maksud Jericho Lee, itu adalah sangat terlambat. Kapal pesiar itu ada di ruang konferensi. Saat ini, Vulkan dan Heipang mati rasa. Piala di tangan Huo Shen telah jatuh ke tanah sejak dia melihat kematian Yu Linglong. Mereka terdiam untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Dewa Api ambruk di kursi dengan wajah putus asa, dan pupil matanya yang hijau tua penuh dengan kebencian. Pada akhirnya kami meremehkan anak itu. Apa yang sakral tentang dia? Mengapa kekuatan dari negeri dongeng bukan miliknya? Lawan. Sekarang Yu Linglong sudah mati, aku takut. Aduh. Wajah Blackpang sedih dan dia mengepalkan telapak tangannya. Sekarang Yu Linglong sudah mati, aku khawatir giliran jiwa hitam yang lebih tua, penatua di Huo dan Liao Deyang. Dengan gaya perilaku Li Qiankun yang konsisten, sangatlah mustahil untuk bersikap lunak. Setelah mendengar ini, Dewa Api terdiam untuk waktu yang lama, dan dia masih memiliki sedikit fantasi di dalam hatinya. Mungkin dia tidak akan melakukan apapun pada kita. Lagi pula, kami masih memiliki jaringan hubungan yang sangat besar di belakang kami, dan kami bukan milik kekuatan Tiongkok. Mereka tidak dapat membedakan apakah itu penipuan diri sendiri atau fakta. Singkirkan cincin penyimpanannya, Jericho Lee dengan satu gerakan, 12 pedang telah kembali ke tangannya, pemungutan suara yang besar hari ini. Di masa depan, kita bisa menyombongkan diri dan membunuh keluarga abadi. Roh pedang Longkuan berkata sambil tersenyum. Itu bukan karena kamu, kata roh pedang Cixiao. Pokoknya, kami membunuh keluarga abadi. Meskipun ini hanya alam Tao, ia juga sangat kuat. Pedang Longkuan sangat cerdas. Faktanya, meskipun ada banyak makhluk abadi di negeri dongeng, sangat sulit untuk mati pada tingkat ini. Sama seperti sekarang, tubuh Yu Linglong tidak memiliki tanda-tanda vitalitas, tetapi jiwanya masih ada. Dan Jericho Lee dapat yakin bahwa dia masih memiliki sarana untuk kembali dari kematian. Setelah mencapai negeri dongeng, harapan hidup telah sangat diperpanjang. Dibandingkan dengan orang biasa, ia hampir abadi. Negeri dongeng adalah yang tertinggi, yang merupakan kehidupan yang sama dengan surga menurut situasi aslinya, seperti artefak, sangat sulit untuk membunuh makhluk abadi di Chengdaojing, dan bahkan sangat merepotkan untuk membunuh negeri dongeng. Oleh karena itu, banteng itu layak untuk dibanggakan, dan ada juga modal untuk dibanggakan. Setelah menyingkirkan pedangnya, Jericho Lee menguap, melangkah sedikit, dan sedetik berikutnya muncul di kapal pesiar Huumen. Meskipun orang-orang di beberapa kapal pesiar di sekitarnya melihat sosoknya, tidak ada suara, karena mereka tahu apa yang mungkin terjadi pada Jericho Lee.
Lakukan selanjutnya Jericho Lee berjalan perlahan ke ruang pertemuan dan melihat tetua jiwa hitam dan yang lainnya ada di sana. Dia tidak bisa tidak kagum, oh, mereka semua ada di sini. Saya pikir Anda akan berlari lebih dulu. Dia melihat layar lebar di sebelahnya. Meski gambaran di atas sudah selesai, menurutnya orang-orang ini pasti sudah melihat perang dengan jelas. Dia berpikir bahwa setelah melihat Yu Linglong terbunuh, mereka benar-benar putus asa dan tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Juga, di lautan luas, di mana mereka bisa melarikan diri. Tetua Api Bumi mengepalkan tangannya dan berkata, kami tahu betul bahwa kami tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika Anda benar-benar melarikan diri, Anda tidak dapat menghindari pengejaran Anda. Lagi pula, Anda bahkan dapat membunuh Yu Linglong, apalagi kami. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Yu Linglong, jadi tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Tetua Api Bumi biasa melatih keterampilan atribut api. Secara umum, warnanya sangat kemerahan, tetapi sekarang sama menyedihkannya dengan kertas putih. Ini bukan karena cuaca dingin, tapi karena ketakutan. Kamu tahu, kamu tidak bisa lari. Jericho Lee tampak tersenyum. Dia tahu bahwa orang-orang ini mengetahui nasib mereka, jadi dia tidak lari. Namun bukan berarti orang-orang ini menerima nasibnya. Mungkin mereka masih memiliki sedikit fantasi di hati mereka. Li Qiankun, kami tahu bahwa kamu sangat kuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawanmu. Tetapi bahkan jika kamu membunuh kami, kamu tidak dapat membunuh kami semua di Huumen. Dan jika kamu membunuh Yu Linglong sekarang, kamu bisa menjadi penguasa seluruh umat manusia dengan bantuan angin timur ini. Kami bisa setia padamu dan mengikutimu sampai mati. Tetua Api Bumi memberikan saran yang sangat menarik. Biarkan Jericho Lee menjadi penguasa seluruh umat manusia. Saya khawatir, kehormatan ini unik. Ini pertama kalinya dalam sejarah bumi. Orang lain merasa Jericho Lee tidak punya alasan untuk menolak lamaran ini. Namun, mereka tidak pernah memikirkan hal itu sama sekali. Sejak awal, Jericho Lee tidak pernah berpikir untuk menjadi tuan manusia. Bab 2732. Apakah ada hal lain yang perlu dijelaskan? Jericho Lee ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan orang-orang ini. Bagaimanapun, dia tidak terburu-buru melakukannya untuk sementara waktu. Lebih baik orang-orang ini mencari tahu semua anggota partainya agar bisa bertahan, sehingga mereka bisa membersihkan semuanya sekaligus. Kamu. Liao Deyang, sangat marah dan berkata dengan marah, Li Qiankun, mengapa kamu bersikeras membunuh semuanya? Anda sudah berada di puncak umat manusia. Mengapa Anda memiliki pendapat yang sama dengan kami karakter kecil? Dia adalah orang yang paling ingin Jericho Lee mati di antara semua orang yang hadir, tetapi sekarang ketergantungan terbesarnya pada Yu Linglong sudah mati. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki cara atau harapan untuk membunuh Jericho Lee. Yang teratas dari seluruh umat manusia, tetapi mengapa saya harus membiarkan Anda pergi? Pertahankan kanker Anda dan terus merugikan orang lain. Anda mungkin tidak terlalu memikirkan diri sendiri, bukan? Li Yifan melontarkan cibiran mencemooh dari sudut mulutnya. Lagi pula, jangan kira aku tidak tahu kalau kamu sengaja berpose di sini untuk menutupi dua pria di dalam dan mengalihkan perhatianku. Tapi tidak ada musuhku yang bisa bertahan. Ia tidak pernah bersikap lunak terhadap musuh-musuhnya, apalagi para sampah yang tidak hanya berusaha mengklaim namanya, tetapi juga menimbulkan begitu banyak bencana dan merugikan seluruh umat manusia, yang bahkan lebih fatal lagi. Kamu. Ini secara langsung mengubah wajah semua orang hadiah. Alasan mengapa mereka mencoba berkompromi di sini dan bahkan berpura-pura sangat marah adalah untuk mengalihkan perhatian Jericho Lee. Selama Vulkan dan Pena Hitam masih hidup, mereka punya harapan. Mungkin ke depannya Vulkan dan Heipang bisa membantu mereka untuk membalas dendam, agar mereka mati hari ini dan mati dengan layak. Siapa tahu, Jericho Lee memiliki pemahaman menyeluruh tentang tujuan mereka. Jericho Lee mencibir dan menatap dingin. Trik murahan semacam ini seperti bermain di depanku. Baiklah, ini saatnya membawamu ke jalanmu. Begitu suara itu turun, api kekacauan dilepaskan, dan seluruh kapal pesiar langsung dilalap api kekacauan. Dalam kekacauan api, meskipun Dewa Api dan Heipang adalah Kaisar Iblis, tetap tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Dan dengan kobaran api kapal pesiar Huumen, kobaran api yang membumbung tinggi pun membuat orang-orang di sekitarnya terpesona. Setelah itu, Jericho Lee pergi mengunjungi beberapa kapal pesiar dari beberapa sekte yang memiliki hubungan baik dengan Huumen dan Heishamen, lalu membunuh mereka semua dan membakarnya hingga rata dengan tanah, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Dengan cara ini, tidak ada satupun elit gerbang tari api dan gerbang Heisha yang terkenal di Eropa yang bertahan. Bahkan Dewa Api dan Heipang, yang memanggil angin dan hujan, telah mencapai alam Kaisar Iblis. Mereka sebanding dengan orang-orang super kuat di masa Mahayana, dan telah menjadi debu sejarah. Tentu saja, ada lebih dari beberapa sekte yang awalnya berlindung di Yu Linglong dan berdiri di sisi berlawanan dari manusia. Namun, sebagian orang lebih menyukai pencuri ayam. Mereka tidak maju hari ini dan membiarkan mereka lolos begitu saja.
Namun dalam pandangan Jericho Lee, membersihkan orang-orang itu tidak lebih dari 1 hari lebih awal dan 1 hari kemudian. Beberapa orang terkutuk tidak dapat melarikan diri. Semuanya, kembali. Untuk saat ini, tidak perlu menarik barisan di sepanjang perbatasan negara-negara besar sampai cukup embun ditemukan. Setelah meninggalkan beberapa kata, jari kaki Jericho Lee sedikit, seluruh orang menghilang di langit. Ketika dia muncul lagi, dia telah kembali ke Tiongkok. Alih-alih berkeliaran di jalan, dia langsung kembali ke Suanyi. Lagi pula, pertarungannya dengan Yu Linglong baru saja disiarkan langsung ke seluruh dunia. Tidak sopan jika dikatakan bahwa dia jauh lebih terkenal daripada bintang-bintang internasional itu. Manusia takut menjadi terkenal dan babi takut menjadi kuat. Dia tidak ingin dikelilingi seperti panda raksasa. Bagaimanapun juga, Yu Linglong sudah mati. Li Wenyan tertawa dan menepuk bahu putranya. Bagus sekali, jangan mengecewakan kami. Jericho Lee terdiam, saya sudah siap. Apapun yang terjadi, saya tidak boleh kalah. Dia tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin, meskipun dia tidak yakin, setidaknya dia yakin. Untuk memastikan kemenangan dalam pertempuran ini, dia secara khusus meningkatkan 12 pedang menjadi senjata semi-abadi. Faktanya, dia tidak perlu menggunakan susunan pedang untuk membunuh Yu Linglong. Lagi pula, apinya yang kacau bukanlah vegetarian. Bagaimanapun, dia sudah meninggal sekarang, dan krisis dunia telah berakhir, kata Li Wenyan sambil tersenyum. Tentu saja, krisis ini belum sepenuhnya berakhir. Bagaimanapun, kekuatan bumi masih terlalu buruk. Jika pasukan negeri dongeng benar-benar datang, itu akan sangat mengerikan. Jericho Lee mengangguk. Jika bumi ingin benar-benar stabil mulai saat ini dan tidak lagi terancam oleh negeri dongeng, maka harus melahirkan patung abadi. Hanya supremasi langit yang cukup kuat untuk melindungi bumi dari invasi. Jericho Lee berpikir sejenak. Dengan kekuatannya saat ini, perjalanan dari alam Xianzun ke alam Chengdao masih panjang. Untungnya, sekarang Yu Linglong telah meninggal, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengirim berita itu kembali ke gerbang abadi. Selama bumi menjulang tinggi dan kekuatan abadi dapat terus melindungi bumi, setidaknya bumi akan aman untuk waktu yang cukup lama. Bahkan jika gerbang roh mati mendeteksi sesuatu dan benar-benar membawa orang untuk menyerang bumi, Jericho Lee adalah yakin bahwa dia juga dapat mengambil tindakan terlebih dahulu, sehingga pihak lain tidak akan pernah kembali. Di mana nenek moyangnya? Mata Jericho Lee menyapu sekeliling. Setelah memastikan bahwa kamu telah memenangkan Yu Linglong, dia telah pergi ke negeri dongeng. Jawab Li Wenyan. Ya Tuhan. Jericho Lee berkedip. Iya, kalau mau musnahkan setan-setan itu bisa pakai api keos, tapi setannya terlalu banyak. Kalau mau ke sini tidak perlu membudidayakannya. Apalagi mungkin ada beberapa ikan yang tidak bisa lepas dari jaring, jadi kamu punya cukup embun agar aman. Jawab Li Wenyan. Dengan embun Tuhan, bahkan jika ada ikan di jaring saat membersihkan pasukan iblis, Anda bisa bersiap. Jericho Lee mengeluarkan beberapa botol embun ajaib dari cincin penyimpanan. Ambillah embun ajaib ini, ayah, untuk hari hujan. Selain itu, rumput liar itu. Kamu tidak perlu mengingatkan kami bahwa negara-negara besar harus segera mengeluarkan pernyataan bersama dan mulai membersihkan orang-orang itu. Apapun yang terjadi, kekuatan besar tidak bisa membiarkan beberapa pengkhianat ada. Li Wenyan mencibir. Terus terang, orang-orang seperti Tian Qingzi dan Tian Qizi setara dengan mata-mata manusia. Sama seperti Cheng Xin di tiga tubuh, tentu saja mereka lebih penuh kebencian dan menjijikkan daripada Cheng Xin. Jericho Lee menganggukkan kepalanya, tapi dia tidak khawatir dengan kelemahan Kongres Besar. Lagi pula, banyak dari pengkhianat itu yang telah mempraktikkan cara ajaib dan sekarang mereka telah menjadi iblis besar. Jalan jahat selalu dihukum oleh semua orang, jadi tidak mungkin para pejuang dari semua negara membiarkan mereka pergi. Terlebih lagi, dengan kemunculan Yu Linglong kali ini, semua negara besar sekarang tahu bahwa ada dunia yang lebih kuat di bumi, negeri dongeng. Bab 2733. Permasalahan yang dihadapi negara-negara besar saat ini bukanlah bagaimana menghadapi para pengkhianat, melainkan bagaimana menghadapi ancaman dari negeri dongeng di masa depan. Bagaimanapun, orang kuat manapun di negeri dongeng dapat menimbulkan kekacauan dan bencana di bumi. Jika pasukan negeri dongeng menyerang, apakah bumi masih ada? Jericho Lee dapat membayangkan bahwa sekarang negara-negara besar harus dengan panik menyelidiki detailnya, dan pada saat yang sama, mereka harus siap untuk memulai diskusi tentang negeri dongeng. Saat itu, Li Wenyan menerima panggilan telepon. Dia tertegun dan pergi ke satu sisi untuk menjawabnya. Sesaat kemudian, Li Wenyan berkata tanpa daya, Duan Lao baru saja menelepon dan berkata bahwa dia ingin menanyakan tentang sikapmu saat ini. Sikapku? Apa maksudmu? Jericho Lee tertegun. Menurutku itu berarti setelah kamu mengalahkan Yu Linglong, sekarang semua negara besar tidak tahu sikap apa yang harus mereka ambil terhadapmu, desah Li. Mendengar pidatonya, Jericho Lee memahaminya dan berkata sambil tersenyum, di satu sisi, mereka berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan dunia, tetapi di sisi lain, mereka takut dengan kekuatan saya dan berpikir bahwa saya adalah bahaya yang tersembunyi, bukan?
Li Wenyan mengangguk dan memberikan jawaban positif, kelinci yang licik adalah anjing mati. Di saat kritis, mereka perlu mengandalkan kekuatan Anda untuk melenyapkan musuh, tetapi setelah musuh terlenyap, Anda menjadi ancaman mereka. Kebenarannya sama dengan kebenaran para kaisar dan jenderal di zaman kuno. Mereka berjasa ketika mereka berperang melawan sungai dan gunung, tetapi ketika mereka berperang melawan sungai dan gunung, mereka menjadi ahli dalam pencapaian besar. Mereka seharusnya mengatur ruang pertemuan. Apakah mereka menungguku? Jericho Lee berkata dengan tenang. Jika tidak ada kecelakaan, kamu harus lulus besok, desah Lee lagi. Hal semacam ini sebenarnya tidak masalah benar atau salah. Ini masalah posisi sebelum kematian Yulinglong, posisi negara-negara besar sama dengan Jericho Lee. Semuanya bertujuan untuk membasmi musuh. Namun, setelah kematian musuh, posisi mereka berubah dari bekas sekutu menjadi musuh potensial. Jika kita tidak bisa menghadapinya dengan baik, kita benar-benar harus berubah dari musuh potensial menjadi musuh nyata. Kemudian, Jericho Lee berbicara beberapa patah kata, kemudian pergi ke rumah sakit hijau, bertemu Chang Xuande dan yang lainnya, dan mendapat perawatan hangat. Suatu hari berlalu dengan cepat. Pada malam hari berikutnya, sebuah bus khusus berhenti di gerbang rumah sakit Changrong. Li Sao. Wen Tiren turun dari mobil dan memberi isyarat hormat. Jericho Lee juga mengetahui niat pihak lain. Jadi dia tidak ragu-ragu dan langsung naik bus. Segera, lebih dari 6 jam kemudian, mobil melaju dari kota Luzu ke kota ajaib, dan hari sudah pagi keesokan harinya. Li Sao, kita punya hotel di sini. Kamu bisa istirahat di sini pada malam hari dan mengadakan pertemuan besok. Masih banyak orang dalam perjalanan Wen Tiren menjelaskan dan pergi. Saat ini, banyak kapal pesiar dari negara-negara besar belum tiba di pelabuhan. Malam telah berlalu, dan baru pada sore harinya hotel memasuki suasana yang sangat mencekam. Di dalam dan di luar hotel, tiba-tiba banyak orang yang masuk. Mobil mewah diparkir di pintu hotel. Semua orang yang keluar dari mobil adalah orang-orang yang sering muncul di berita TV. Jam 8 malam di ruang konferensi di lantai paling atas hotel. Ruang konferensi ini sangat besar dan penuh dengan orang, hampir penuh dengan orang-orang penting dari negara-negara besar di seluruh dunia. Dalam suasana yang serius, Jericho Lee masuk ke ruang pertemuan dengan sangat pelan. Li Sao. Duan Lao dengan cepat melangkah maju, memimpin orang-orang, dan kemudian mengatur posisi yang lebih menonjol. Di bawah dalam keadaan normal, kebanyakan orang lemah dalam menghadapi pertempuran seperti itu, tapi pemandangan apa yang belum pernah dilihat Jericho Lee. Dia duduk dengan sangat santai seperti pria yang tidak melakukan apapun. Dia membuka pintu dan berkata, apakah kamu takut padaku? Segera setelah ini dikatakan, seluruh ruang konferensi menjadi sunyi. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, lihat reaksimu. Seharusnya sama. Lagi pula, bagimu, orang-orang sepertiku bisa digunakan kembali sebelum musuh yang kuat datang, tapi setelah musuh dilenyapkan, mereka akan menjadi penguasa. Kesuksesan. Beraninya kamu mengatakan itu. Semua orang saling memandang. Sejujurnya, mereka akan marah jika tidak menyaksikan kekuatan dahsyat Jericho Lee di perang sebelumnya. Sejujurnya, saya sama sekali tidak peduli dengan tipuan Anda. Saya tidak ingin mengancam status Anda. Tentu saja, jika Anda ingin melakukan sesuatu untuk membunuh pejabat yang berjasa, jangan salahkan saya karena langsung menghancurkannya. Negaramu. Kurasa tidak ada yang meragukan kemampuanku. Jericho Lee berkata dengan dingin. Hal ini membuat beberapa orang besar di beberapa negara sedikit mengernyit. Memang benar beberapa dari mereka mempunyai ilusi seperti itu. Sekarang ilusi ini telah tertembus, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Saya akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat, bukan berarti saya tidak akan kembali. Bagi Anda tidak memiliki kebebasan dan kemampuan untuk meninggalkan dunia, jadi supremasi kekuasaan sangat diperlukan untuk kamu. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan, tapi bukan berarti kamu bisa menganggapku bodoh. Jericho Lee mengingatkan dengan dingin bahwa pada saat ini, dia pasti akan menjelaskan apa yang harus dia katakan, agar tidak berdebat di kemudian hari. Saya tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari omong kosong Anda, tetapi Anda harus mendengar apa yang saya katakan dengan jelas. Sebentar lagi, nenek moyang akan membawa embun kembali dari negeri dongeng. Kali ini tidak akan terlalu lama. Pada saat itu, semua roh jahat di dunia akan dimusnahkan. Tapi saya ingin Anda menjaga sedikit setan dan lingkaran mereka. Apa maksudmu dengan ini? Bukankah kejahatan adalah kutukan? Mengapa menyimpannya? Duan Lao menyeka keringat dingin dan bertanya dengan hati-hati, Li Sao, apa artinya ini? Mengapa meninggalkan beberapa setan? Ini demi kebaikanmu. Jericho Lee menjelaskan dengan nada ringan, sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku akan memulihkan kekacauan di dunia ini. Dalam waktu dekat, dunia ini akan mengembalikan aura zaman dahulu, artinya seni bela diri akan berkembang kembali. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa industri modern tidak diperlukan. Apa yang saya harapkan adalah mengembangkan industri modern dan seni bela diri.
Aku tahu kamu membenciku, orang yang tidak bisa dikendalikan olehmu. Lagi pula, dari segi pemikiran politik, lebih baik membunuh seseorang yang tidak bisa saya kendalikan. Menurutku kamu juga tidak menyukainya. Saya bertanggung jawab atas hidup dan mati dunia. Tentunya Anda lebih suka mengambil keputusan di tangan Anda sendiri. Dia melihat sekeliling kerumunan, dan mereka semua saling memandang dan mengangguk. Memang benar, dari sudut pandang kekuasaan negara-negara besar, sebagai pemegang kekuasaan, semua orang ingin berada di tangan mereka sendiri. Karena kalian semua setuju, hidup dan mati bumi harus dikendalikan oleh Anda. Namun sayang sekali bumi terlalu lemah. Anda seharusnya memperhatikan sesuatu dari kata-kata si Yizi. Selain itu, Anda harus menyelidiki negeri dongeng. Dibandingkan dengan negeri dongeng, bumi sangat lemah. Hanya sebuah batu giok linglong yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi. Faktanya, dia hanya bisa dianggap sebagai eksistensi terendah di negeri dongeng. Setidaknya ada puluhan juta keluarga abadi seperti dia. Tidak, mungkin ada ratusan juta.